Kan saya tentu kawan-kawan Barikade 98 menyampaikan keterangan pers. Tadi sudah disampaikan terkait apa? Barikade 98 pecat Fadlizon atau Prabowo mundur dari jabatan sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Satu, bahwa masuknya Prabowo Subianto dalam kabinet Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah sesuatu yang sejak awal disesali oleh kawan-kawan Barikade 98. Karena bagi kami Prabowo tidak akan pernah lepas dari peristiwa 98. Kami bahkan menilai sejak awal tidak ada manfaatnya sama sekali masuknya Prabowo dalam kabinet Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Apa alasannya? Karena kita bisa lihat sejak Prabowo dilantik tanggal 23 Oktober 2019, pendukung-pendukung Prabowo yang saat pergolakan Pilpres melakukan serangan-serangan yang sangat ekstrim kepada Jokowi yang dianggap sebagai rival saat itu, bahkan serangan-serangan saat itu tidak hanya menyerang Jokowi Ma'ruf Amin dari sisi program, tapi juga pribadi. Bahkan penyebaran berita-berita bohong, hoax, penyebaran kebencian, ya, hasut dan adu domba. Ini sudah menjadi catatan sejarah kita di Pilpres 2009. Nah, sejak Prabowo dilantik tanggal 23 Oktober 2019, kenapa kami mengatakan tidak ada manfaatnya? Karena pendukung Prabowo di 2019 itu tetap melakukan serangan yang bahkan membabi buta kepada pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Ya. Yang kedua, sejatinya karena kami adalah bagian dari pendukung Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, maka atas nama penghormatan kepada hukum ketatanegaraan, ya, akhirnya kami menerima masuknya Prabowo di kabinet pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Karena menghormati hukum ketatanegaraan, di mana jabatan-jabatan menteri itu menjadi hak prerogatif presiden. Dan tentu atas alasan sejatinya kecintaan kami kepada Jokowi. Jadi kecintaan kami kepada Jokowi dan penghormatan atas hukum ketatanegaraan di mana jabatan menteri itu hak prerogatif presiden, akhirnya kami bisa menerima saat itu masuknya Prabowo dalam kabinet pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Yang hingga hari ini, ya, atau katakan sebelum konferensi pers ini, kami tidak lagi mempersoalkan kehadiran Prabowo, ya, bergabungnya Partai Gerindra yang mendapatkan 2 posisi menteri dari pemenang Pilpres, yaitu Jokowi Ma'ruf Amin. 3. Dalam pandangan Barikade 98, konsekuensi logis bahkan moral dan etis bergabungnya partai politik dalam koalisi pemerintah atau pemenang Pilpres, termasuk Gerindra, termasuk, ya, bergabungnya Prabowo, di mana sikap politik partai maupun seluruh jajaran pengurus dan kader partai wajib hukumnya memberikan dukungan penuh terhadap seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi tidak hanya konsekuensi logis, tapi secara moral dan etis, siapapun partai politik sekalipun awalnya oposisi atau bukan bagian dari pihak pemenang dalam Pilpres, tapi ketika dia menyatakan bergabung dalam koalisi, maka wajib hukumnya untuk memberikan dukungan penuh pada program-program dan kebijakan pemerintah. Itu konsekuensi logis, moral maupun etis. 4. Dalam kasus Fadlizon yang dikenal sebagai kader Partai Gerindra, anak buah Prabowo, dan kita tahu persis, ya, anak kesayangannya Prabowo, bahkan sangat dikenal memiliki kedekatan dengan Prabowo, justru Fadlizon mengambil sikap berbeda. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ya, konsekuensi logis, moral dan etis ketika sudah bergabung dalam pemerintahan, maka wajib memberikan dukungan penuh pada kebijakan-kebijakan pemerintahan. Sikap Fadlizon ini bahkan sejak awal Prabowo diberi posisi sebagai Menhan RI,
dan 1 kursi lainnya ditempati kader Partai Gerindra, Fadlizon terus melakukan serangan kepada pemerintah Jokowi Kiai Haji Maruf Amin. Bahkan terkadang serangan-serangan Fadlizon ya, ini adalah serangan-serangan yang mengarah kepada pribadi-pribadi Jokowi ya, dengan melemparkan berita-berita bohong, cenderung menghasut masyarakat dan nyinyir. Nah, ini harus digarisbawahi. Karena kalau sebatas kritik terhadap pemerintahan, sekali lagi, kalau sebatas kritik terhadap pemerintahan, Barikade 98 menghormati, mengangkat topi setinggi-tingginya kepada siapapun, termasuk kepada partai yang bukan menjadi bagian pendukung pemerintah. Kami ingin buktikan, hingga hari ini kami tidak pernah mempersoalkan kritik Partai Demokrat, tidak pernah mempersoalkan kritik partai dari PKS, tidak pernah kami juga mengomentari kritik-kritik partai yang tidak menjadi bagian pemerintah. Kenapa hari ini kami harus mengangkat suara, mempersoalkan apa yang menjadi sikap Fadlizon? Karena tadi Fadlizon adalah kader Partai Gerindra. Partai Gerindra dan Prabowo menjadi bagian koalisi pemerintah, yang konsekuensi logis ketika sudah menjadi bagian koalisi harus memberikan dukungan penuh kepada kebijakan-kebijakan pemerintah. 5. Sikap Fadlizon tentu bisa dinilai sebagai sikap munafik. Mohon maaf, sikap Fadlizon mencerminkan sikap munafik. Di satu sisi dia menikmati Partai Gerindra kekuasaan, ada jabatan Menhan dan 1 menteri, dan pasti rekan-rekan pers paham bahwa apapun jabatan politik itu menguntungkan bagi partai yang bergabung dan mendapatkan kursi menteri. Akan berdampak secara elektoral, menjadi kekuasaan yang bisa dikapitalisasi untuk kepentingan elektoral. Nah, di satu sisi Gerindra menikmati kursi empuk menteri, mendapat keuntungan dari kursi menteri untuk dikapitalisasi bagi elektoral Partai Gerindra, tapi di sisi lain kadernya yang bernama Fadlizon terus-menerus mengambil posisi oposisi dan melakukan kritik dengan cara-cara menyebarkan berita bohong, serangan ke pribadi Jokowi bukan pada kebijakan, dan bahkan selalu menunjukkan sikap-sikap nyinyir kepada pemerintahan. Sehingga yang kelima, yang keenam ya, mohon maaf, atas nama koalisi yang seharusnya didasari moral etik, terlebih jika ingin beralas modal sikap negarawan, saya ingin mengutip apa yang sering dikatakan Prabowo, bahwa dia ingin menjadi seorang negarawan. Jadi atas nama koalisi yang seharusnya didasari moral etik, terlebih jika ingin beralas modal sikap negarawan yang selalu diagung-agungkan, didengung-dengungkan oleh Prabowo Subianto, maka menyikapi sikap dan perilaku Fadlizon selama ini, tindakan tegas dan bukan basa-basi, itu yang ditunggu publik. Jadi Prabowo harus berani mengambil sikap tegas, bukan basa-basi kepada Fadlizon. Kalau seorang kader partai sudah bertentangan dengan visi politik partai, bahkan bertentangan dengan sikap ketua umum partai, maka tindakan yang layak dilakukan oleh Partai Gerindra pada Prabowo adalah pemecatan. Pecat! Ya, Fadlizon. Kalau Prabowo, Partai Gerindra tidak melakukan pemecatan kepada Fadlizon, ini artinya apa? Ya, sehingga ultimatum Barikade 98 adalah pecat Fadlizon, tapi jika tidak maka Prabowo lebih elok, lebih negarawan sebagaimana yang sering dia sampaikan, dia mundur dan hengkang dari kabinet Jokowi Maruf Amin, meninggalkan 2 jabatan menteri termasuk Menhan. Itu lebih elegan. Itu lebih elegan, dan Barikade akan menghormati apapun sikap Partai Gerindra, sikap Prabowo, sikap Fadlizon ya kepada pemerintah Jokowi. Yang keenam, jika Fadlizon, kemarin kan Prabowo katanya sudah menegur. Kita ingin teguran itu bukan basa-basi ya. Karena ini tunggu publik untuk menunjukkan bahwa Partai Gerindra bukan partai munafik, sikap Prabowo juga tidak munafik, Fadlizon juga tidak boleh bersikap munafik ya.
Kalau mau jadi oposisi silakan oposisi, kalau mau berkoalisi silakan juga berkoalisi. Ultimatum Barikada 98, jika Fadly John setelah teguran kemarin tetap pada sikap dan perilaku politiknya untuk terus menyerang pemerintahan Jokowi dengan cara-cara nyinyir, menyebarkan berita hoax, menghasut masyarakat Indonesia, ya, upaya mendelegitimasi pemerintahan, maka Barikada 98 akan membayar, tolong digarisbawahi, Barikada 98 akan membayar 1 kali serangan Fadly John dengan 1000 spanduk tentang kejahatan HAM yang terjadi di peristiwa 98. Spanduk-spanduk tentang kejahatan HAM peristiwa 98 dan peristiwa sebelumnya akan kita sebar di 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Dan kita akan buktikan ini. Jangan diam. Kami juga tentu akan menyampaikan sedikit data. Apakah benar sikap-sikap Fadly John ini mendelegitimasi pemerintahan, padahal satu sisi Partai Gerindra telah berkoalisi? Kami punya data, ya. Kami tentu punya Pusdakom di sini, Pusat Data dan Komunikasi, ya. Ini hanya untuk 1 tahun ya, data ini. Hanya untuk 1 tahun, lebih besar ya. Ini tren pemberitaan Fadly John, ya, terkait pemberitaan media, ya, ini. Kemudian juga ini datanya daripada kami. Ternyata dalam 1 tahun apa yang sering dilontarkan oleh Fadly John itu telah berdampak sentimen negatif sebanyak 16.000 sentimen negatif kepada pemerintahan Jokowi. Kita nggak main-main, kita ingin main data. Jadi selama 1 tahun kita belum hitung misalnya dari sejak Prabowo dilantik sampai bulan November 2020. Ini adalah data 1 tahun bulan November 2020 hingga November 2021. Ya. Pernyataan-pernyataan Fadly John, berita Fadly John itu telah menimbulkan dampak sentimen negatif sebanyak 16.000. Sekarang saya ingin hitung. Jika dalam 1 tahun pemberitaan Fadly John telah memberi sentimen negatif kepada 16.850 sentimen negatif, maka dalam 1 bulan berita Fadly John telah memberi sentimen negatif 1.380 sentimen negatif. Berita Fadly John, pernyataan Fadly John telah memberi 345 sentimen negatif. Dan jika dihitung per hari, berita Fadly John telah memberi kontribusi 46 sentimen negatif kepada pemerintahan Jokowi. Dan jika dihitung per jam, kami ingin menghitung bukan 24 jam, tapi jam kerja Fadly John sebagai anggota DPR, dihitung dari jam 8 pagi hingga jam 6 maghrib. Kalau dihitung per jam, atau selama 10 jam, ya, maka Fadly John telah memberikan kontribusi 4-5 sentimen negatif atas pemberitaan. Bisa dibayangkan kerja anggota DPR yang harusnya, ya, memperjuangkan aspirasi masyarakat, tapi dalam 1 jam saja Fadly John hanya ngurusi serangan-serangan kepada pemerintahan Jokowi dan memberi kontribusi per setiap jamnya 4-5 sentimen negatif atas pemerintahan Fadly John. Sehingga inilah tentu kami memandang layak Barikada 98 untuk menyampaikan sikapnya. Ultimatumnya sederhana. Pasca kemarin katanya Prabowo telah menegur Fadly John, kita akan tunggu apakah Fadly John benar-benar telah ditegur secara serius oleh Prabowo Subianto atau tidak. Tapi jika pasca teguran kemarin, yang kita berharap itu bukan teguran basa-basi, Fadly John kembali mengeluarkan serangan pada Jokowi, maka kita akan membayar 1 serangan Fadly John dengan 1000 spanduk tentang kejahatan hak asasi manusia. Yang 1000 spanduk ini akan dipasang di 34 provinsi. Kebetulan Barikada 98 tanggal 13 sampai 15 kemarin sudah melaksanakan rapat kerja nasional pertama Barikada 98 yang dihadiri oleh delegasi dari 34 provinsi. Organ kami telah berada di 34 provinsi. Jadi untuk hanya menggerakkan pemasangan 1000 spanduk untuk membayar 1 kali serangan
Fadlizon pada pemerintahan Jokowi itu bukan hal yang sulit bagi kami. Jika kami mengatakan spanduk-spanduk itu adalah terkait kejahatan tahun 98 bersamaan dengan gerakan reformasi dan kejahatan HAM serta kemanusiaan tahun-tahun sebelumnya, rekan-rekan pers pasti sudah tahu siapa yang akan menjadi sasaran serangan kami, ya. Jadi jangan paksa kami yang saat ini menerima Prabowo masuk kabinet, dan itu pun karena kecintaan kami kepada Jokowi, itu pun karena penghormatan kami kepada sistem ketatanegaraan di mana menteri diangkat oleh presiden, kemudian akhirnya kami melakukan perlawanan untuk mempersoalkan posisi Partai Gerindra dan juga posisi Prabowo dan satu menteri yang lainnya berada dalam pemerintahan Jokowi Maruf. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas kehadirannya. Sekali lagi ada Bung Hendro Julianto, ya, kemudian Wakil Ketua Umum ada Hengki Irawan, kemudian ada Peter Julio sebagai Pusdakom. Jadi data-data ini diolah oleh Pusat Data dan Komunikasi Barikade 98. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan-rekan pers dan wartawan. Barikade 98 juga mengundang rekan-rekan wartawan untuk hadir jam 12 siang di DPN, Sekretariat DPN Barikade 98, jam 12 siang besok, ya, untuk menyampaikan hasil Rakernas pertama Barikade 98 yang dilaksanakan tanggal 13 dan 14 November 2021 yang baru lalu di Bidakara. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan semua. Ada pertanyaan silakan. Izin Pak, saya Fajar dari Warta Kota, Pak. Siap. Mau tanya untuk jenis serangan Pak Fadlizon kepada Presiden itu jenisnya seperti apa sih, Pak? Ya. Contoh-contoh serangannya, Pak. Yang jelas, ya, kalau serangan kepada pemerintah Jokowi Maruf Amin sebatas kritik misalnya karena ada kebijakan yang dianggap tidak sempurna, belum menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat, sekali lagi Barikade sangat menghormati demokrasi di negara ini karena itu sistem yang sudah kita sepakati dalam bernegara. Buktinya adalah partai oposisi, katakan sebelum Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi Maruf Amin, hingga hari ini ada Partai Demokrat, hingga hari ini ada PKS. Kapan kami melakukan konferensi pers secara berhadapan-hadapan dengan PKS maupun Demokrat? Kami masih menilai bahwa apa yang dilakukan oleh kader-kader Partai Demokrat, PKS adalah kritik. Tapi Fadlizon masih terus dengan sikap-sikap nyinyir, bahkan upaya menghasut masyarakat, ya, melakukan serangan tanpa data kepada pemerintahan Jokowi dan bahkan serangan-serangan yang bersifat pribadi. Yang paling memalukan bagi kami adalah ketika Fadlizon meminta Densus 88 dibubarkan. Yang terakhir ketika mempersoalkan banjir seolah-olah ini adalah framing banjir karena kesalahan Jokowi, ya. Dan bahkan diarahkan seolah-olah banjir terjadi di kawasan yang akan dibangun sebagai ibu kota negara, padahal bukan di kawasan rencana pembangunan ibu kota negara, dan banyak yang lainnya, ya, tentu. Terima kasih. Saya mohon izin, saya